malam Kamisnya itu pengajian di sana juga di Cimanggis, itu setiap pengajian pembacaan hadis dan fikih. Nah, ya, jadi bagi jamaah yang mau ikut ambil bagian atau yang mau ikut di pengajian kami buka dengan secara hormat. Semoga dengan perkumpulan kami ini menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kami hanya satu, takzim sama orang tua dan guru, itu aja. Apapun kelebihan kita, kalau nggak takzim sama orang tua dan guru, jabatan kita, uang kita nggak ada apa-apanya. Dengan amal dua ini, insya Allah menjadi ladang amal kebaikan kita. Ya, jadi kami pun nggak bisa berdiri begini, sebab kalau nggak ada orang tua dan guru kami. Makanya itu kami mohon kepada jamaah sekalian, mari sama-sama, kalau kita ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, kuncinya cuma satu, sepele tapi sangat susah untuk dilaksanakan. Takzim sama orang tua dan guru. Itu aja. Ya, insya Allah ini menjadi ilmu buat kita pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian. Cukup sekian dari kami, dan kami mohon maaf ya, kami minta doanya untuk pembangunan. Kami punya orang tua Kiai Haji Hasanuddin MA yang sedang membangun pondoknya. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mau minta infak dan sedekahnya kepada jamaah sekalian untuk pembangunan Yayasan Silaturahim 99. Setelah ini nanti dipimpin oleh tim hadir, dan juga nanti setelah itu baru kita mendengarkan ceramah agama. Ya, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf lahir batin, minta maaf, minta ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para jamaah yang mempunyai keluasan rezeki dengan keberkahan bulan Sya'ban, bulan luar, insya Allah apa yang kita berikan sekecil apapun dengan ikhlas dan ridha, insya Allah menjadi ladang amal buat kita, dan insya Allah apa yang kita keluarkan menjadi tolak bala buat kita. Apa yang kita berikan menjadi kita yang punya penyakit diangkat sama Allah, niat kita semua dikabul. Semoga apa yang kita keluarkan insya Allah menjadi keberkahan buat diri kita khususnya. Jemaah kami persilakan pada segala panitia untuk mempersiapkan untuk diri tim hadroh. Ya Rasulullah, salam alaik, ya Rabbi asyadi wa daradi al-fatayaji razal alamin, ya
sedikit apa yang kita keluarkan insya Allah Allah lipat gandakan, dan semoga niat kita hajat kita pada malam hari ini dengan keberkahan bulan Sya'ban, semoga Allah kabul niat kita hajat kita, insya Allah kita semua dipertemukan pada bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya mari sama-sama kita berikan sambutan atas nama pembina Majlis Taklim Sabab Silaturahim yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram ada ilallah Kiai Haji Hasanuddin MA. Kepada beliau kami persilakan sambil menunggu guru kita yang insya Allah hari ini pada malam hari akan memberikan pujian hasanah. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngantuk orang jam sana ya? Hah? Ngantuk bu? Belum ya? Spesial salam di wilayah kita, kampung kita, rumah kita. Karena orang yang menjawab salam yakinlah dan juga menyebarkan salam akan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ayat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita yang ada di lantai 2 ya. Di antaranya Wakil Ketua DPP Fuhab Forum Ulama Habaib DKI Habib Abdullah Hussein Alatos MM, dan juga guru kita Ki Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimin selaku Ketua MUI Kecamatan Jakarta, dan juga Ustaz Haji Muhammad Yusuf Asmawi, beliau DKM Masjid Jami'an Nur, dan juga sekaligus sekarang yaitu sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Jakarta Selatan, dan juga Ustaz Aminuddin. Ustaz Aminuddin besan saya ini ya, dan juga guru kita yang banyak hadir tadi tengah-tengah kita, diantaranya Ustaz Romdoni ya, dan juga Habib Qadir Al-Haddad, Habibullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Ustaz Hadi Nur Ali, Ustaz Haji Dimyati, dan sunnah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya, serta jamaah baik remaja putra putri dan juga remaja tua yang kakinya udah mulai angkat sono angkat sini. Ada gak remaja tua? Ada no ibu-ibu ya. Serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada Habib Ridwan dari Lebak Bulus ya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlan wa sahlan guru kita Habib Ali Rahman Al-Habsi Kuita, alhamdulillah ya. Beliau hadir tengah-tengah kita bersama Ustaz Haji Amrullah. Alhamdulillah, walaupun jauh-jauh dari Kuitang, saking perlunya saya ini di hari. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya tidak perlu berdiri di sini ya, karena sudah tadi yang punya hajat ya Khatibul Majlis Sababul Silaturahim Ustaz Rijal Amiruddin SPDI
sebenarnya hajat remaja pada malam hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini, saya selaku pembina lembaga dakwah Mushola Pesantren Silaturahim hanya ingin mengajak kepada para remaja yang ada khususnya di wilayah Kelapa 3 Jagakarsa, mari sama-sama kita sebarkan daripada majelis ilmu. Kita hadir di majelis ilmu, terutama daripada para remaja. Tentunya kesemuanya ini artinya kalau remaja kita baik, sering hadir di majelis ilmu, yakinlah kampung kita akan aman. Amin. Amin. Ya Allah. Kenapa terkadang ada remaja yang suka nongkrong, umpamanya narkoba, mabuk dan lain sebagainya. Jangan juga salahin remajanya, salahin juga bapaknya, mamahnya. Kenapa nggak diajarkan anak-anaknya untuk hadir di majelis ilmu? Betul gak kira-kira? Ya. Dan juga orang tua di rumah itu merupakan madrasatul ula. Sekolah yang pertama itu adalah orang tua yang ada di rumah. Nah, terkadang bagaimana remaja ini mau ke masjid, remaja ini mau ke taklim, remaja ini mau dekat dengan ulama, kalau orang tuanya saja jauh dari ulama. Betul gak kira-kira? Ini renungan. Makanya kalau ada kegiatan remaja, ya, ini kita dukung. Gak usah jangan pakai nyumbang, jangan. Hadirnya aja kita itu di taklim remaja merupakan dukungan kita terhadap anak remaja, terhadap generasi muda. Betul gak kira-kira? Ini kadang remajanya hadir, bapak-bapaknya kagak hadir. Benar gak kira-kira? Bagaimana remaja itu mengikuti orang tuanya kalau orang tuanya sendiri malas ke masjid, malas ke mushola, malas ke taklim? Ini renungan. Makanya saya dengan adanya kegiatan remaja saya sangat mendukung. Ya. Bahkan saat itu, ya, ada majelis Nurul Mustafa, remaja punya program Karang Taruna. Di sono ditolak, di sini ditolak. Saya pasang badan. Ada kan kegiatan? Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memberikan moral, memberikan dukungan. Ya. Ini merupakan salah satu memberikan motivasi kepada remaja untuk hadir di majelis ilmu. Betul gak kira-kira? Maka kadang-kadang disalahin dikit remaja nongkrong, remaja mabuk, remaja narkoba. Salah, jangan salahkan mereka, salahkan kita sebagai orang tua. Salahkan kita juga sebagai pengurus lingkungan. Kenapa nggak mau digerakkan remaja? Kenapa? Kalau remajanya sudah dekat dengan ulama, remajanya sudah dekat dengan majelis ilmu, remajanya sudah dekat dengan yang lain majelis zikir, yakinlah kampung itu akan aman. Ada yang bacain maulid, bacain ratib, bacain zikir, cakep gak kira-kira? Nih kayak begini nih, tim hadroh, baca selawat. Ya, insya Allah, ya. Yang sering baca selawat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini. Maka dari itu ayat, kita sebagai orang tua, apapun yang remaja lakukan untuk kebaikan kita dukung. Nggak perlu yang namanya banyak kita ngasih duit, jangan. Dukung hadirnya aja. Ini. Makanya saya nggak setuju kadang-kadang anak-anak itu udah bilang, oh si Anu mabok mulu, si Anu narkoba mulu, si Anu begini mulu. Jangan salahkan mereka, salahin kita sebagai orang tua, salahin kita sebagai pengurus lingkungan. Kenapa nggak mau dukung kegiatan begini nih remaja? Seharusnya orang-orang tua dukung hadir. Betul lah. Udah nggak bisa ngasih apa-apa. Ya. Gua hadirnya itu sudah memberikan motivasi sama remaja. Begitu. Makanya saya kadang-kadang, ya, kalau ada orang-orang nongkrong, anak-anak mabuk, mamanya narkoba, saya nggak jauh dengan mereka, saya deketin. Kenapa? Siapa sih yang pengen mabuk? Betul kan?
Siapa sih yang pengen narkoba? Nggak ada yang mau. Kenapa? Faktornya adalah pergaulan. Kedua, faktor ekonomi. Tuh. Itu yang terkadang menyebabkan hal semacam itu. Makanya orang yang semacam itu kita harus deketi. Jangan kita jauhin. Kadang-kadang kita hanya membentak, kita hanya kadang-kadang menghina mereka. Ini yang menjadi renungan. Ya. Makanya saya di Majlis Taklim, ya, di Pasar Minggu tuh Saadah namanya. Ya. Itu saya ngajar 2 tahun baru baca maulid. Anak-anak mabok. Ngaji itu nggak di majlis, di pos hansip, pos penjagaan. Rokok saya beliin mereka. Begitu 2 tahun. Alhamdulillah sekarang. Tanya tuh, ya, Bentok yang sering ikut saya. Dulu Bang Sidik ya pengikut saya. Ngaji kadang-kadang pakai celana buntu, pakai celana sobek. Kadang-kadang ngaji sambil mabok. Emang saya bilang enggak. Orang-orang kita lagi ngobrol nih. Oh bela ya. Ustaz, saya pengen ngaji boleh gak? Gitu. Nah, tapi saya masih doyan mabok. Enggak apa-apa, Anda mau mabok berkerak-kerak juga enggak ada masalah. Tiap malam mau mabok yang namanya 20 botol silakan. Ani nggak melarang, yang melarang Allah dan Rasulnya. Betul kan? Cuman aneh khawatir kalau ente mabok lagi mati, minggir dia. Alhamdulillah sekarang jadi pengurus Masjid Nurul Jannah Pasar Minggu, Rukoh Raja. Sebagian besar jadi pengurus masjid. Yang merokok berhenti merokok, apalagi yang mabok. Kadang-kadang kalau saya ngajar di sono, emang dia tahu saya masih merokok, ya, taruh rokok tuh, ya, 5 bungkus, minuman apa aja, air jeruk teh, tapi nggak ada topi miring, nggak ada, topi miring nggak ada, apalagi topi botak kayak gitu, air jeruk, susu, kopi, oh jangan. Kadang-kadang saya ngomong, kenapa saya masih ngerokok apa, masih nyiapin rokok aja, habis kayaknya masih doyan racun di rokok ya. Ada yang berhenti total. Jadi ini ya, metode pendekatan. Kalau kita ngajar di masjid udah biasa, kita ngajar di musola udah biasa, kita ngajar di majelis taklim udah biasa. Itu namanya dakwah, namanya tabligh. Kalau dakwah itu, ya, kita ngajak orang yang belum mau sholat jadi sholat. Yang tadinya orang senang mabuk jadi kagak mabuk. Begitu. Ya. Apalagi mereka yang dari lumpur, bahasanya kadang-kadang kita kencengin dikit, nyebur lagi. Kita habis mandi, nyebur lagi, bahasanya begitu. Jadi kalau orang yang datang ke masjid, udah ibaratnya orang udah mandi, tinggal kita sabuni. Orang udah doyan ketaklin. Dia kalau musola, dia udah doyan datang, tinggal ngasih ilmu. Ini orang yang belum sama sekali doyan. Makanya metode saya itu adalah pendekatan, bukan bahasa doktrin. Orang lagi mabuk, kita kata lu mabuk mulu, urusannya bukannya disadar, kita dikemplangin sama dia. Bener gak ya? Makanya kadang-kadang saya nongkrong dengan anak-anak, kita kasih metode dakwah, ngobrol bareng-bareng. Kenapa? Karena berawalnya, ya, saya katakan, ente, ya, biar jadi orang benar. Siapa sih Pak Ustadz yang pengen kagak benar? Ya. Seorang perampok juga pengen benar. Cuman kadang saya gedek, enak sama kiai, begitu kata dia. Wah gawat nih urusannya, saya bilang. Lah emang ngapain itu deket sama kiai rumahnya? Benci aja. Habis begitu mabuk mulu, judi mulu. Saya ini orang lapangan Pak Ustadz, maunya dideketin, bukan didoktrin. Begitu. Alhamdulillah. Ya. Sekarang udah jadi pengurus masjid semuanya. Bahkan waktu saat Habib Munzir masih ada, saya panggilin Habib Munzir, saya suruh ceramah tuh sambutan komandannya. Panggilannya jeblak, tau gak jeblak? Nama cakap pun Hairudin, panggilan premannya jeblak. Tanya lo biar tuh orang kalau di situ sekarang ada yang mabuk ditendang sama dia di Ruko Raja. Makanya saya kalau kesana, udah pulang ke pisang, durian. Ya. Ternyata orang semacam itu kalau udah tobat dekat sama ulamanya luar biasa. Nah oleh karena itu, ayo
Dengan adanya taklim remaja ya yang ada di wilayah kita, khususnya juga ada di Sababus Silaturahmi ini, kita dukung kegiatan-kegiatan remaja. Kalau ada remaja mabok, jangan salahkan remajanya. Kalau ada remaja yang nongkrong, jangan salahkan remaja, salahkan kita orang tua. Kenapa? Madrasatul ula, pendidikan yang pertama adalah orang tua. Kalau orang tuanya rajin ke masjid, yakinlah anaknya akan rajin ke masjid. Kalau orang tuanya rajin yang namanya ke musola, ke taklim, yakinlah anak-anaknya akan rajin. Kenapa? Karena akan ngikutin. Ayo ke taklim nah, ya, ikut ke musola, ikut ke masjid, ikut. Kepelin untuk anak 100.000 setiap ke masjid, senang gak tuh anak? Beliin HP yang baru dirangka ya. Boleh gak begitu? Boleh. Besok-besok bapak gua nggak bagi duit lagi nih ya. Ya, teknik yang lain kita ngajak itu banyak. Nah, oleh karena itu dengan adanya Majelis Sababus Silaturahim ini yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rijal Amirin, ayo kita dukung sebagai orang tua, khususnya yang ada di lingkungan wilayah sini. Ya, ini sebenarnya informasinya semua banyak yang diundang orang tua sini ya, dalam rangka untuk memberikan bukti kecintaan ya kepada remaja. Insya Allah yakinlah apa yang dilakukan oleh remaja putra dan putri dari Majelis Silaturahim ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu apa yang dapat saya sampaikan, dengan banyak hikmah dan manfaatnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang telah hadir tengah-tengah kita. Bila dalam hal yang lainnya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada guru kita, pembina Majelis Sababus Silaturahim sebagai motivator buat kalangan remaja. Alhamdulillah para remaja di Kelapa 3 berkat naungan beliau beberapa majlis-majlis yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilarang, alhamdulillah berkat beliau dapat berjalan dengan lancar. Kita doakan kepada guru kita Kiai Hasanuddin selalu diberikan kesehatan, panjang umur, jangan penyakit, dan selalu diberikan istiqomahan dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan marhaban kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Syih yang telah hadir pada malam ini, semoga menambah keberkahan buat kita semua. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan Mujizul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Atos sebagai wakil daripada Forum Ulama Habaib Provinsi DKI Jakarta. Kepada Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Atos kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Ekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Shahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatidz, para hujat, para hadirin sekalian, undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dan khusus pada hari ini adalah penutupan majelis taklim Sababus Silaturahmi, Sabab Silaturahim.
tentunya hadir di tengah-tengah kita yaitu Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Mata'allahu bin Tuli Hayati. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Muhammad Ali Drus, Kiai Haji Sulaiman, wabil khusus dan khusus guru saya Kiai Haji Hasanuddin MA, Mata'allahu bin Tuli Hayati. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para panitia penyelenggara penutupan pengajian yang pada malam hari ini kami ucapkan selamat dan berterima kasih. Kita semua hadir di tengah-tengah ini tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini adalah malam penutupan tawakuf sementara pelaksanaan pengajian, sekaligus ada akikah daripada cucu guru kita Kiai Haji Hasanuddin yang baru saja kita sama-sama melaksanakan ketika asrakal, yaitu pengguntingan atau memberikan ucapan selamat kepada cucunya. Mudah-mudahan cucunya ini menjadi anak yang solehah, karena itu adalah akikah, adalah sunnah muakkad. Tentunya pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati, samping itu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan juga Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya semua ini adalah agung, baik masalah Maulid, Isra Mi'raj, bulan Ramadan, dan sekaligus peringatan dan sekaligus melaksanakan akikah daripada cucu guru kita. Tentunya kita ketahui bersama, ketika kita melaksanakan tawakuf pengajian sementara, bukan berarti setelah kita diadakan tawakuf ini kita tidak mengaji lagi, karena kita akan menyambut bulan yang mulia. Bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Kita pagi harinya kita melaksanakan puasa, di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, dan kita isi dengan pengajian-pengajian. Malamnya kita melaksanakan, setelah tarawih kita melaksanakan sholat-sholat tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya. Karena kita meraih di mana bulan suci Ramadan Allah telah mengobrol pahala untuk umat Islam. Dan ini adalah bulan Ramadan yang tadi saya katakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran di bulan Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, di mana bahwa Quran itu merupakan petunjuk yang di dalamnya ada ayat-ayat yang mengandung hikmah, ya, dan hukum-hukum sebagai penuntun kita ke jalan yang benar dan menjauhi jalan yang salah. Ini adalah Al-Quran. Tentunya kita ketahui bersama, sekarang ini hadirin sekalian, sekarang ini umat Islam sendiri bahwa dalam konteks yang belum pernah kita mendengar di dalam kehidupan kita, belum pernah kita mendengar di dalam kehidupan kita. Umur saya hampir 67 tahun, orang Islam yang menjelekkan agamanya sendiri. Baru sekarang, saudara-saudara sekalian, coba kita melihat banyak orang-orang Islam yang menjelekkan. Kalau orang di luar Islam mungkin barangkali, ya, sekarang kita melihat dalam kondisi saat ini adalah satu pegangan buat kita. Ini adalah satu peringatan buat kita. Kita khawatir dan kita jaga untuk diri kita. Kita dekatin para ulama, dekatin para kiai yang betul-betul telah mengajarkan kepada kita.
Kita lihat di sini ada Kiai Haji Hasanuddin, ada Kiai Haji Sulaiman. Kita ikut beliau karena supaya kita tidak nyasar, tidak tersesat. Karena bukan sedikit hadirin sekalian. Paginya mereka beriman, siangnya mereka bisa menjadi kafir. Siangnya mereka beriman, malamnya bisa menjadi kafir. Malamnya mereka beriman, paginya bisa menjadi kafir. Dengan apa? Dengan kebawa. Dengan terbawa dengan kondisi harta, jabatan, kedudukan, dan keinginan kehidupan dunia. Padahal dunia ini hanya hidup sebentar, sebatas usia. Usianya berapa? Kalau katakanlah umur dia 70 tahun, berarti dia hidup di dunia hanya 70 tahun. Sementara hidup di akhirat untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kita di mana tawakuf ini kita betul-betul kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira datangnya bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya turun Al-Qur'an, di mana juga ada malam Lailatul Qadar. Dan kita paginya kita melaksanakan puasa, malamnya kita melaksanakan tarawih. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dikatakan dalam satu hadis, man fariha biduhu di Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira saja datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Baru bergembira, belum kita melaksanakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat Islam. Kita jangan cari lagi yang lain. Kalau ada orang-orang yang mengiming-iming, mengajak-ajak dan lain sebagainya, ya perlu dipikirkan 70 kali, ya. Karena kita sudah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga. Apalagi kita jaga bulan Ramadan. Dikatakan sangat hina seseorang apabila di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan, dari mulai awal sampai akhir, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan di dalam satu hadis, sangat hinalah seseorang apabila masuknya bulan Ramadan sampai akhir dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu ada malam yang disebut pertama yang pertama malam apa? 1 sampai 10 malam apa? Malam pengampunan. Kedua, malam rahmat. Ketiga, malam hidkum minan nar, dijauhkan daripada api neraka. Kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Tentunya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Yang tentunya kita jangan sampai tergoyah keimanan kita. Kita jaga keimanan kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Kita sampai menghembuskan nafas terakhir, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut di era-era seperti sekarang, dalam kondisi seperti saat-saat ini, mudah-mudahan kita tidak terbawa arus dengan kondisi yang lain yang menyebabkan kita menjadi terpleset. Peganglah kepada guru-guru kita yang baik-baik, dan alhamdulillah kami atas nama dari Forum Ulama Habaib Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian, wabil khusus dan khusus guru saya Kiai Haji Hasanuddin beserta anaknya, dan juga yang baru saja cucunya. Kita sama-sama telah melaksanakan merayakan akikahnya. Mudah-mudahan ini semuanya membuat sesuatu yang terbaik, ya, buat kondisi dirinya dan keluarganya. Dan janganlah kita jauh dari guru-guru kita yang kita sudah tahu dan sudah kenal. Kita pegang terus mereka. Kita belajar sampai kapanpun kita harus bisa belajar, karena sampai kita mengakhiri nafas kita yang terakhir dengan harapan kita mati dalam husnul khatimah dan mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur kasih pada Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Qus, Ketua Wakil Ketua Forum Ulama Habaib Provinsi DKI Jakarta. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi muhasabah renungan dan menjadi iktibar buat kita semua. Insya Allah jadi bekal dan berkat sekali oleh buat kita di rumah. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang terakhir yang akan disampaikan oleh Jailallah Kiai Haji Ainul Yakin Kiai Abdul Syafi'i, yang posisi beliau sedang berjalan di daerah Lenteng Agung. Namun sebelum beliau memberikan muhjizatul hasanahnya, mohon kesediaannya atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jagakarsa Ustaz Kiai Haji Sulaiman Rohidin, kami mohon untuk memberikan muhjizatul hasanahnya kepada Al-Muharram Kiai Haji Sulaiman Rohidin. Kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Masih ngos-ngosan. Ya, tinggi juga, naik turun ya. Habis makan lagi. Makannya enak lagi. Alhamdulillah. Saya kalau makan nggak banyak, Bapak Ibu, sesuap. Ya nggak banyak, dikit ya. Yang terhormat Sahibul Bait Ustaz Yai Dr. Anas Hasanuddin dan juga Ustaz Amiruddin serta Habibana Habib Ali Rahabsi Kuitang dan Habibana Abdullah Al-Atas, Habib Muhammad dan para guru yang lainnya. Saya nungguin ini atas nama pimpinan MUI Jagakarsa Ustaz Hasanuddin sebagai Ketua Komisi Dakwah. Kemarin habis raker di Puncak 2 hari. Iya, bukan kaleng-kaleng dulu. Iya, cuman MUI Jagakarsa yang raker di Puncak. Jasnya jas baru semua. Ikes baru. Kalau hutang gak dipakai. Jas baru semua. Alhamdulillah. Jadi semangat baru ya. Pakaiannya baru. Insyaallah. Ini berita baru nih dari MUI. Lebaran besok kacau. Bu, lebaran besok kacau. Ikut besok. Puasanya belum. Matul banget. Ini puasa belum. Lebaran besok kacau. Terus semalam saya ceramah di rumah Dubes Azerbaijan. Di situ ada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Atas, mantan ketua FPI dulu pusat. Habib Rizik, kemudian beliau, kemudian Sobri itu. Saya bilang gitu, lebaran besok kacau. Yang paling enak tuh dan paling rajin ibu-ibu. Puasa nih ya. Kalau puasa yang nyediain sahur siapa? Yang ngasih nasi? Buka puasa yang repot? Bapak sih enak, main raya aja udah. Sampai maghrib dia udah buka, ibu belum tenang. Mau kena masih ada panggilan yang sini. Belum taruh nih mau kena di masjid. Paling nomor sekian, bener nggak? Jadi ibu-ibu doang ya yang terawih, orang yang di rumah mukanya udah, bener nggak? Kalau gue tanya, ada nggak bapak-bapak nih belum terawih, orang yang di rumah ceramahnya di masjid, ada nggak? Nggak ada. Hidup ibu-ibu, amin. Itu namanya power emak-emak, saudara. Dan di mana-mana itu, ya. Semangat ibu-ibu. Ya, bulan puasa Ramadan. Ya makanya tadi bacanya sayyidillah ya Ramadan sayyidillah
ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Kalau nggak ada puasa, ya bingung umat Muhammad mau nyari pintu surga yang mana. Ya, lagi buka puasa nih, itu malaikat berdoa. Makanya ngabuburit kagak main tuh, namanya ngabuburit. Ngabuburit lu puasa kagak ngabuburit. Bener Pak, ada besok kita puasa nih insyaallah. Muhammadiyah puasanya hari Sabtu. Nah, Darul Nama dengan pemerintah hari Minggu. Islam KTP langsung udah. Nggak pakai puasa dia. Ya, itu Islam KTP. Kadang-kadang yang begitu tuh kadang-kadang ngobrol, Ustaz, nggak terasa ya puasa, tahu-tahu udah lebaran. Ada yang begitu ngomong. Yang begitu agak puasa tuh dia ngomong doang. Kan dia nggak terasa, emang nggak boleh puasa. Gimana mau ngerasain haus, ngerasain lapar, ada. Budaya awal itu. Nggak terasa ya puasa. Kalau udah lebaran itu nggak puasa. Ya, jadi puasa itu lis-shaimi adabun. Orang puasa ada adabnya. Pertama, hifdzul lisan, jaga ucapan. Ya, kemarin saya baru pulang dari haul di Klaten. Pulang perginya lewat Salatiga. Ustaz, kok Salatiga? Iya, Salatiga periode itu. Salah nih. Jadi saat jalan kita sepakat nih. Pokoknya Ustaz kalau ada bacaan bebek selamat jangan mampir. Kenapa? Pokoknya jangan mampir. Mampir nih bebek selamat. Restoran kita mampir dikasih ayam. Oh pantas kan bebek selamat tahu. Iya bebek selamat. Ayam hapus nih. Ini potong ayamnya. Jadi kalau bebek selamat pasti ayam yang keluar. Bebek kagak ada, ikan bebek selamat. Yang nggak selamat siapa? Ayam, apes ayam. Jadi nggak pernah mampir di bebek selamat. 277 km mampir di situ. Ada makanan yang jarang-jarang tapi enak, namanya tongkol peti. Enak begini ngobrol. Itu yang jaga berdua dari tadi duduk aja di depan meja. Nanya Pak, itu yang ujung siapa namanya? Tanya aja sendiri, kata gitu. Saya maksudnya apa ngeliat di TV, apa di mana? Apa yang bilang? Disangka saya Bupati Kendal. Ngiri. Coba buka Google Bupati Kendal, Basuki namanya. Saya bilang bukan, saya Sulaiman. Dia percaya, apa Bupati? Itu buktinya dijaga 5 orang ngawal. Itu bukan ngawal, jemput saya Pak. Oh, jemput. Disangka Bupati itu jadi 2, ya. Nah pulangnya kebetulan ada yang jadi, pokoknya Ustadz belum mampir di rumah ini jemaah, minta didoain. Pas sampai di rumahnya di Ambarawa. Yang Ambarawa tau nggak? Dikasih durian yang paling mahal, durian bawor. Pernah dengar? Durian bawor itu sekilonya 300.000. Dibeliin 13 biji. Subhanallah. Kapan habisnya tuh? Cuma lu pakai otak. Yang satu makan, yang satu pakai tupperware. Ya masukin dah. Alhamdulillah. Yang paling enak Bu, makan durian ojak paling enak. Tahu nggak durian ojak? Orang ajak siap sedia. Alhamdulillah. Jadi ini penutupan. Udah tutup belum? Dari alat. Alhamdulillah. Berarti saya ceramah nggak lama-lama. Sampai durian deh ya. Sampai ketemu dalam waktu dan gelombang yang sama, insya Allah. Jadi kalau ciri khasnya kayak nakir biasa, saya kok lihat pakai baju kemeja, jas dalamnya kuning, tuh biasa begitu. Nggak tahu sampai berapa itu nggak tahu. Biasa kuning dalamnya bajunya, jas pakai kain warnanya merah. Nggak tahu ini. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, murahkan rezekinya. Ya, kalau saya nggak bisa, kalau dia bisa begini, adunia sa'ah malah amin roh, gitu kan? Gua kagak bisa begitu. Ya, ini model kayak
kayak ikan fauzi gitu kan, yang belok ke anak kiai, anaknya kiai. Kita berdoa semoga majlis kita ini diberkahi, amin. Dan yang diakikah anaknya dijadikan anak yang salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dari pagi saya ngisi halaqah ulama pesantren Darul Najah, Darul Rahman, semua pesantren tadi kumpul di wali kota. Saya sebagai narasumber, alhamdulillah. Malam ini dua acara, besok pagi saya sudah jempat ada di Pasar Jaya, Masjid Al-Mujahidin Cikini, santunan Rokokul Am. Insya Sabtu masih ada acara di Indonesia, Sabtu. Nanti itu bulan awal Ramadan, insya Allah awal Ramadan insya Allah di Kuala Lumpur. Kalau ada undangan, kalau rugi ke sono, nggak juga nggak ke sono, rugi pesawat, rugi paspor segala macam. Insya Allah ya. Ahlan wa sahlan, guru kita bersama Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i ya. Dia datang jangan disuruh masuk, maksud ke atas, sini aja udah langsung isi ceramah ya. Insya Allah. Marhaba, ahlan wa sahlan. Akhirnya bila bener kan baju ini gue lupa. Alhamdulillah, mabrur ya. Wala'al badru alaina min sani ya Terima kasih kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jagakarsa, Ustaz Kiai Haji Sulaiman Rahim yang telah memberikan wejangannya. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan tepat. Kiai kita, guru kita baju klinik kain sarung kuning sama MC-nya kuning juga. Dapat hadiah nanti kita. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Mukarram Adaillallah Kiai Ainul Yakin Kiai Abdul Rashid Syafi'i. Insyaallah beliau langsung memberikan mujizatul hasanahnya, tausiahnya, mutiara ilmunya kepada kita semua. Kepada guru kita Al-Mukarram Adaillallah Kiai Haji Ainul Yakin Kiai Abdul Rashid Syafi'i, kami persilakan dengan segala hormat pada beliau. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Hasbiyallah liman ahammani, hasbiyallah liman baqa alayya, hasbiyallah liman khasadani, hasbiyallah liman kadani.
Allahumma qini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Hasbi Allah wa kafa. Sami Allahu liman da'a. Laisa wara'ahu muntaha. Man tawakkalahu hikmi wa man itasma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad Allah Ta'ala fil kitabil aziz, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yatalaqu bir-rusuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayaqifunahu baina ta'ala fayaquluna ya rabbana hud lana bihaqina minhu fa innahu ma alamna ma natal. Qala ulama ma ba'dal barakasy. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita yang mulia Adailullah Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Sulaiman Wahimin, kita doakan sebagai ketua MUI Jakarta Sampurna. Jakarta, kasih dong jauh. Kita doain biar umur. Siapapun bisa terlepas mulutnya, enggak? Ya enggak? Bukan saya aja. Bahasa itu suka terlepas salah. SBY Presiden bicara di DPR acara 10 Agustusan, dia ngomong pakai teks. Nanti barang-barang mewah, bawang-bawang merah naik. Kan barang-barang mewah mestinya. Bawang merah naik. Di Brebes bingung. Salah ketik. SBY Presiden salah ketik. Apalagi saya, betul nggak kira? Langsung sampai belum minum tapi ngomong. Nggak beres urusannya seperti itu. Yang jadi masalah. Bukan. Artinya ini kita bersyukur mendapat panjang umur. Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Hasanuddin berpanjang umur berkah. Al-Mukarram Allah doain berpanjang umur sehat. Ajab Allah berpanjang umur berkah. Majlis siapa ketua majlis? Sababul mereknya. Sababul Wasatul Rahim. Ya, mudah-mudahan panjang umur berkah. Ini acara 3 apa 4? 4. Maulid, Isra Mi'raj, Tauquf, Akikah, Milad, subuh selesai. Lo tanya nih para kiai tahu. Saya ambil salah satu aja. Kalau Maulid udah keseringan, Mi'raj keseringan, kita bicara tentang akikah. Ya enggak? Apa itu akikah? Banyak orang lupa. Akikah kagak ulang tahun melulu. Salah nih, ya kan? Ini mesti dilurusin nih. Betul nggak kira-kira? Akikah kagak ulang tahun melulu. Tahun pertama di McD. Habis berapa? 4,7. Tahun kedua Wendy's habis 4 juta. Tahun ketiga Bebek Kaleo lagi ngetop coy, habis 2 juta. Lihat, belum pernah ada anak diulang tahunin di warteg. Belum pernah saudara. Nggak bisa di warteg. Makan tahu 4 ngaku 2. Susah ngitungnya